membayangkan bagaimana dunia tanpa internet, ponsel, atau bahkan tren fashion yang selalu berubah setiap saat. Semua itu tidak lepas dari peran telekomunikasi dan fashion yang terus berkembang mengikuti zaman. Minasan, konnichiwa! Kami dari kelompok 4 akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh dunia telco and fashion alias telekomunikasi dan fashion. Namun, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Rifaya Nurafalisa dengan NIM akhir 007, lalu ada rekan saya, Fania Anindita dengan NIM akhir 004, dan juga Diva Nusantara dengan NIM akhir 053. Jepang merupakan negara maju dengan perkembangan pesat di bidang telekomunikasi. Mulai dari era awal hingga teknologi modern seperti internet, smartphone, serta jaringan 5G dan 6G yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Jepang juga memiliki kekayaan budaya melalui pakaian tradisional seperti kimono dan yukata beserta berbagai jenis lainnya yang tetap dilestarikan meskipun gaya berpakaian modern lebih dominan, sehingga mencerminkan perpaduan antara kemajuan teknologi dan tradisi. Pembahasan pertama yang akan kami jelaskan adalah mengenai telekomunikasi. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi yang sangat maju. Oleh karena itu, telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, perkembangan teknologi komunikasi di Jepang mengalami perubahan yang sangat pesat dari masa ke masa. Berikut merupakan penjelasan berdasarkan era. Yang pertama, era awal dan restorasi Meiji, akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Pada 1868, awal industrialisasi setelah restorasi Meiji memicu ketertarikan pada teknologi komunikasi modern. Pada 1890, layanan pertukaran telepon pertama kali dimulai di Jepang, sesaat setelah Alexander Graham Bell menemukan telepon. Awal 1900-an, jaringan telegraf radio jarak jauh mulai dibangun. Yang kedua, pasca perang dan era analog pada 1950-an sampai 1980-an. Pada 1952, pendirian Nippon Telegraph dan Telepon atau NTT sebagai pengelola monopoli telekomunikasi. Pada 1953 sampai 1960, penyiaran televisi dimulai pada 1953 dan disusul televisi warna pada 1960. Pada 1965, hubungan telex langsung antara Indonesia dengan Jepang diresmikan. Pada 1973, layanan fax mulai diperkenalkan. Pada 1984 atau 1985, peluncuran jaringan seluler 1G pertama oleh NTT, yang sering disebut sebagai telepon bahu. Kemudian, pada 1985, liberalisasi industri telekomunikasi. NTT diprivatisasi dan operator swasta mulai bermunculan. Yang ketiga, di era digital, internet, dan fitur phone pada 1990-an hingga 2000-an. Pada 1990-an, era pertumbuhan pesat ponsel. Jumlah pengguna ponsel menembus 10 juta pada tahun 1995 dan 50 juta pada tahun 2000. Pada 1993, NTT Docomo meluncurkan layanan ponsel digital 2G yang pertama. Pada 1990-an, NTT meluncurkan layanan internet komersial, disusul adopsi luas setelah rilis Windows 95. Pada 1990-an hingga 2000-an, masa keemasan fitur phone di Jepang yang sangat canggih, dikenal dengan istilah Galapagos Syndrome, karena fiturnya unik dan hanya populer di Jepang. Kemudian pada tahun 2000-an, pembangunan infrastruktur serat optik berkecepatan tinggi dilakukan secara masif. Yang keempat, era smartphone dan internet cepat pada tahun 2010-an hingga sekarang. Pada tahun 2008 hingga sekarang, masuk dan berkembangnya smartphone seperti iPhone dan Android. 4G LTE, cakupan jaringan 4G LTE meluas dengan cepat dan menawarkan kecepatan tinggi. Pada tahun 2020, NTT Docomo meluncurkan layanan 5G komersial pertama di Jepang. Pada tahun 2024 hingga 2025, Jepang memamerkan perangkat 6G pertama di dunia yang diklaim 20 kali lebih cepat dari 5G, serta memecahkan rekor dunia kecepatan internet serat optik.
Selanjutnya yaitu perusahaan telekomunikasi di Jepang. Beberapa perusahaan telekomunikasi besar di Jepang antara lain ada NTT Docomo, KDDI, dan SoftBank. Perusahaan-perusahaan tersebut menyediakan layanan telepon seluler, internet, dan berbagai layanan digital lainnya. Sekarang kita bahas mengenai fashion di Jepang. Yang pertama ada pakaian tradisional. Jepang memiliki berbagai pakaian tradisional yang mencerminkan budaya dan nilai estetika yang tinggi. Dua yang paling populer adalah kimono dan yukata. Kimono merupakan pakaian yang lebih tua, bersifat formal, dan dibuat dari bahan berkualitas seperti sutra, serta memiliki motif yang menyesuaikan musim. Sementara itu, yukata lebih kasual, berbahan katun, dan umumnya dikenakan saat musim panas atau di pemandian air panas. Selanjutnya ada macam-macam pakaian tradisional. Jenis pakaian tradisional lainnya selain kimono dan yukata antara lain furisode, kimono formal berlengan panjang untuk wanita yang belum menikah, dan jinbei, pakaian santai musim panas. Haori dan hakama digunakan dalam acara formal, sedangkan samue awalnya dipakai oleh biksu dan kini menjadi pakaian santai. Selanjutnya ada pakaian dengan fungsi khusus. Beberapa pakaian memiliki fungsi tertentu seperti komon, kimono casual bermotif kecil, fundoshi, pakaian dalam tradisional pria yang kini sering digunakan dalam festival, hapi, jubah pendek untuk festival atau kelompok, dan unchikake, pakaian pernikahan wanita yang mewah. Selanjutnya ada pakaian modern. Pakaian modern orang Jepang saat ini didominasi oleh gaya minimalis, fungsional, dan oversize yang mengutamakan kenyamanan serta kualitas bahan. Budaya berpakaian di Jepang sangat dipengaruhi oleh tren barat dengan sentuhan yang unik, menonjolkan kerapihan dan fungsionalitas. Namun, pakaian tradisional tetap digunakan pada acara-acara tertentu. Nah, selanjutnya ada karakteristik. Fashion di Jepang terkenal unik karena berhasil memadukan warisan tradisional dengan inovasi modern, menciptakan gaya yang sangat ekspresif, kreatif, dan juga nyaman. Karakteristik utamanya berfokus pada kebebasan berekspresi. Seringkali mengabaikan tren barat yang seragam demi tampilan personal yang menonjol. Karakter utama fashion di Jepang yaitu ada teknik berlapis atau layering, ada silhouette oversize, minimalis and casual, dan yang terakhir yaitu gaya Harajuku. Jadi kesimpulannya, Jepang memiliki perkembangan telekomunikasi yang sangat maju dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Teknologi seperti internet dan smartphone telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat Jepang. Selain itu, pakaian orang Jepang menunjukkan perpaduan antara tradisi dan modernitas, di mana kimono tetap dilestarikan meskipun pakaian modern lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.